Ani sore. Iya, oke. Dong, jangan tak kandane ya mbuh muni piye. Oke, baik teman-teman, kita mulaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar jelas suara saya? Bisa, Kak. Bisa. Terdengar jelas. Oke, baik. Sebelumnya, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat siang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Renal. Baik ya, Pak Didi ya. Teman-teman yang lain juga Iya. baik ya. Oke, siap. Semangat semuanya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafiq Firmansyah yang akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya kan diinformasikan bahwa untuk moderatornya itu ada Teh Rizka. Kebetulan dia ada acara sendiri, jadi gitu bisa saya backup gitu. Jadi saya akan memandu jalannya acara webinar hari ini. Bisa dimengerti teman-teman? Ya, Mas Renal, lanjutkan. Nama saya Rafiq Pak Didi. Oh, Rafiq, maaf. Iya, Salah kebetulan nyebut. saya juga ini mahasiswa dari Politeknik SCI dari Prodi Iya, PPL Rafiq. semester 1. Iya. Iya. Kan pernah satu kelompok kita. Iya, benar Pak. Mantap. Ya, lanjut. Pak Rafiq, mantap. Oke. Yang pertama, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Operator, tolong minta dibantu untuk persiapkan lagunya ya, teman-teman operator. Oke, baik. Terima kasih untuk para operator yang sudah menampilkan lagunya. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan video Grand Design Kampus Politeknik SCI.
Kepada operator juga minta tolong untuk tampilkan videonya. Luar biasa sekali ya teman-teman untuk desain grafisnya ya. Baik, selanjutnya sebelum memasuki ke materi yang akan disampaikan, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat profil dari beliau, Ibu Putri Kamila. Beliau bernama Ibu Putri Kamila, adalah spesialis manajemen risiko dengan pengalaman kerja pada perusahaan jasa keuangan dan manufaktur.
terampil dalam manajemen risiko, perencanaan strategis, analisis data, digital marketing, dan public speaking. Kemahiran untuk bekerja sama secara individu dan dapat menangani kerja tim dengan keterampilan kepemimpinan yang telah diasah dalam kapasitas dirinya. Untuk keahlian beliau, bahasanya yaitu tentu saja Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk kemampuan dirinya juga, beliau proaktif, leadership, enterprise, risk management, copywriting, and digital marketing. Untuk riwayat kerja sendiri juga, beliau menjabat sebagai dosen bisnis digital di Politeknik SCI, tepatnya di daerah Cirebon, Jawa Barat, dari 2024 sampai saat ini. Beliau juga bekerja sebagai risk analysis di kantor pusat PT Kaldu Sarinabati Indonesia di Bandung, Jawa Barat, dari 2022 sampai dengan saat ini. Beliau juga pernah menjadi research assistant atau research analysis remote 2019 sampai dengan 2022 di United Nations International Monetary Fund atau IMF. Beliau juga mendapatkan sertifikat profesi sebagai Enterprise Risk Management Academy atau ERMCP atau Enterprise Risk Management Certified Professional, masa berlakunya dari 2023 sampai dengan 2025. Untuk latar belakang pendidikan juga, beliau pernah belajar di Universitas Diponegoro dengan menyandang Magister Manajemen 2018 sampai dengan 2019 dengan IPK 3,93 dari 4. Dan beliau juga di Universitas Islam Sultan Agung sebagai sarjana akuntansi dari 2011 sampai 2015 dengan IPK 3,54 dari 4. Untuk seminar dan pelatihan, beliau juga di Sustainability Innovation Lab and Global Town Hall 2022. Untuk Sustainable Innovation Lab ini sendiri beliau di tahun 2023. Kalau untuk di Global Town Hall itu di 2022. Baik, kita langsung saja ke acara intinya ya teman-teman. Di acara webinar kita pada kali ini adalah dengan topik tren marketing kekinian era Gen Z dan milenial. Di sini nanti kita dapat mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang luar biasa tentunya dan juga kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Putri Kamila yang merupakan dosen bisnis digital di Politeknik SCI. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan pemaparan materi yang sudah hadir di tengah-tengah kita kepada Ibu Putri Kamila dipersiapkan. Dan sebelumnya, mohon maaf Ibu Putri Kamila, apakah untuk share screen-nya itu di Ibu sendiri atau memakai jasa operator dari kita? Dari saya aja, Kak Rafiq ya. Oke, baik, siap. Baik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Rafiq ya. Terima kasih juga sudah hadir dalam webinar ini. Sebelumnya saya sudah dikenalkan, jadi terima kasih juga sudah mengenalkan saya. Tapi lebih afdolnya lah ya, saya mungkin memperkenalkan diri saya tambahannya lagi. Jadi saya Putri Kamila, dosen dari bisnis digital. Mungkin teman-teman bisnis digital yang semester 3 yang sudah bersama saya sudah mengenal gitu ya. Nah, kalau yang belum kenal, mungkin kita sama-sama mengenal gitu ya. Di sini udah ada 140 orang yang join. Wah, saya sangat berkesan sekali nih join sharing ilmu di sini.
terutama terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama mengambil ilmu dari saya, dan mungkin teman-teman juga bisa sharing berkaitan dengan pengalaman teman-teman di era digital saat ini, gitu ya. Izinkan saya untuk share materi saya berkaitan dengan webinar hari ini, yaitu tren marketing kekinian di era Gen Z dan milenial. Kemungkinan besar yang join di webinar ini itu kan Gen Z ya, atau mungkin milenial, atau bisa jadi ada yang Gen Z juga, atau mungkin ada Gen Alpha yang ikutan juga, ya kita nanti sama-sama sharing. Oke, untuk hari ini saya akan memaparkan berkaitan dengan penggunaan internet dulu. Jadi era sekarang ini kan internet itu udah masif sekali ya. Kita semua bahkan bangun tidur aja itu udah kadang cek handphone. Gitu. Jadi internet ini kita bahas dulu penggunaannya di Indonesia, lalu karakteristik penggunaan media sosial di generasi Z dan milenial itu seperti apa. Kemudian masuk kita ya ke tren marketing yang saat ini terjadi gitu, yang ya kita udah banyak tahu penggunaan sosial media, banyak tahu juga digital marketing, bahkan campaigns gitu. Nah, ini kita juga bahas juga campaigns inspirasinya. Kenapa sih campaigns ini bisa sukses? Jadi mungkin kalau teman-teman yang punya bisnis, bisalah mencoba juga campaigns-nya, penerapannya kayak gitu. Lalu implementasinya untuk diterapkan di era saat ini dan juga tanya jawab ya. Berkaitan dengan internet di Indonesia sendiri, kita udah tahu pertumbuhan internet di dunia, terutama di Indonesia, di mana populasi di Indonesia sendiri udah 280 juta ya. Nah, gimana sih penggunaan internet di Indonesia? Bahkan kita sendiri nih, kita punya internet itu punya 2 handphone, udah harus terhubung internetnya semua. Di rumah pasti punya wifi. Minimal kalau nggak punya wifi, udah pasti punya kuota gitu buat akses internet. Nah, jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri itu sudah 223 juta. Di mana ini tahun 2024 ya, yang menunjukkan peningkatan yang signifikan di era digital. Karena ditambah informasi, lalu teknologi, dan juga fasilitas gitu di Indonesia berkaitan dengan internet masif juga. Bahkan di pelosok itu sudah mulai banyaknya internet. Nah, jadi ini membantu sekali penetrasi internet di Indonesia menjadi 79,5%. Jadi tingkat penetrasi di Indonesia tuh udah 79,5% dari total populasinya di Indonesia. Yang otomatis hampir semua individu ini terhubung dengan internet. Bahkan di pelosok-pelosok pun sudah mulai ada internet. Nah, pertumbuhan internet di Indonesia ini sendiri dibandingkan dengan di 2023 yang hanya 78%, ini sudah naik di 1,4%. Ya, trennya pasti positif karena sekarang aja kita hidup nggak bisa kalau nggak pakai internet. Semua pakai internet. Bahkan alat digital, alat keuangan digital, QRIS ya bilangnya, QRIS kayak gitu, itu aja udah pakainya internet. Jadi semua kita era sekarang itu udah hidupnya internet banget. Otomatis pertumbuhannya di 2025 pun dipotensikan dia positif juga. Ini ada backsound-nya ya kayaknya nih. Menyenangkan sekali di sini. Oke. Kalau kita bilang dari penetrasi penggunaan internet yang signifikan tadi, sebenarnya berapa persen sih penggunaan internet berdasarkan atas generasi saat ini gitu. Kalau kita lihat milenial dan Gen Z itu adalah generasi yang mendominasi pada pertumbuhan digital di Indonesia. Karena dari penetrasinya tadi, milenial ini sendiri ada di 30%,62 gitu ya.
Sedangkan Gen Z itu ada di 34,40%. Jadi semua milenial, semua Gen Z ini kebanyakan mengakses internet, mengakses sosial media, bahkan tergolong generasi yang sangat aktif untuk di digital, gitu ya. Nah, sedangkan baby boomer, post Gen Z gitu atau Gen Alpha ya kita bilangnya, dan juga Gen Z, mungkin Gen X ini mungkin orang tuanya kita, mereka juga mengakses internet walaupun tidak semasif Gen milenial dan Gen Z. Jadi kalau dijumlahkan Gen milenial dan Gen Z ini totalnya sudah 65,02% sendiri dari populasi. Sehingga hal ini bisa disimpulkan bahwa generasi milenial ini memiliki tingkat penetrasi internet itu yang tertinggi, karena penetrasi gen milenial sendiri aja sudah 93,17%. Tetapi generasi Z ini memberikan kontribusi terbesar terhadap total pengguna internet di Indonesia, karena pengguna Gen Z itu ada di 34,40% sendiri, dan penetrasinya ada di 87,02%. Dan ini diestimasikan akan terus meningkat pada tahun 2025. Media sosial favoritnya tuh seperti apa sih? Beda nih, Gen Z, Gen milenial gitu ya, Gen Z itu karakternya itu beda. Otomatis sosial media yang sering yang menjadi favorit itu juga berbeda pula gitu. Super Tetra. Untuk Gen Z sendiri, berdasarkan atas riset yang dilakukan oleh FG, nah paling favorit itu mereka menggunakan Instagram, kemudian menggunakan Facebook, dan juga akses ke TikTok. Sedangkan milenial kebanyakan mereka akan menggunakan Facebook, YouTube, walaupun TikTok, kemudian baru Instagram. Perbedaan ini menunjukkan bahwa aktivitas Gen milenial dan juga aktivitas Gen Z ini berbeda. Jadi kalau Gen Z ini lebih aktif ke platform visual dan interaktif gitu ya, di mana mereka menggunakan Instagram, TikTok gitu dengan video, short videonya gitu. Sedangkan milenial ini lebih menggunakan Facebook dan YouTube, di mana banyaknya interaksi secara komunitas, lalu secara grup itu lebih banyak di Facebook maupun YouTube. Kalau untuk karakteristiknya sendiri ini gimana sebenarnya? Karena ya otomatis karakteristik Gen milenial dan Gen Z ini berbeda. Kalau milenial ini merupakan konsumen itu yang lebih seneng, lebih suka tuh fokus pada pengalaman gitu. Saya termasuk yang Gen milenial, karena kan Gen milenial tadi ya 1980-an sampai dengan 1996. Nah, saya termasuk yang di situ. Saya suka nih fokus pada pengalamannya. Jadi saya lebih ngelihat review, lebih lihat rekomendasi dari teman. Oh, cocok ya kayak gitu. Atau rekomendasi di komunitas saya. Sedangkan Gen Z itu lebih suka ya yang digital gitu, yang lebih mudah diaksesnya secara digital. Lebih simple lah. Kalau bisa mengaksesnya lewat tiduran aja, saya lebih suka gitu kalau di Gen Z. Sedangkan milenial sendiri ini juga loyal terhadap brand dengan nilai-nilai yang sejalan. Jadi kalau sudah pakai brand A, cocoknya sama brand A gitu ya, dan ternyata nggak ada perubahan secara kualitas di brand A, harganya juga masuk, milenial ini akan loyal terhadap brand tersebut. Sedangkan Gen Z bisa jadi dia akan berubah apabila secara interaksinya pada brandnya itu mulai tidak sesuai dengan karakteristiknya mereka. Atau dari Gen Z ini bisa jadi lebih cocok di brand A ternyata, karena secara perusahaannya dia lebih sustainable-nya lebih tinggi, lebih viral seperti itu, interaktifnya lebih banyak. Nah, Gen Z bisa berpindah, sedangkan milenial ini masih loyal lah dia.
Kemudian milenial ini juga lebih suka konten-konten yang visual, jadi gambarnya bagus, video short, videonya pendek, lalu gambarnya merepresentasikan aslinya, kayak gitu. Sedangkan Gen Z ya lebih suka video-video yang pendek. Ditambah Gen Z ini lebih suka isu-isu lingkungan, gitu. Jadi berkaitan dengan CSR, lalu mungkin sustainability, gitu, berbagi, atau mungkin perusahaannya ini ternyata menggunakan produk-produk yang ramah-ramah lingkungan. Itu adalah perbedaan konsumen-konsumen dari milenial dan juga Gen Z. Sedangkan kemudian kalau kita masuk pada trennya marketing gitu ya, yang saat ini yang udah digital banget nih, gitu kan. Gimana sih kita bisa melihat, kita bisa memasuki tren-tren digital ini? Gimana cara kita itu bisa kalau mau masuk ke market di generasi Z dan milenial ini yang strateginya cocok itu seperti apa sih? Yang pertama, kita coba buat gitu. Kita ngelihat juga konten-konten saat ini itu kan kebanyakan perusahaan otentik ya dan relate gitu sama kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan review-review platformnya gitu. Nah, jadi kalau kita saat ini mau masuk, better kita buat konten marketing itu yang otentik dan relate sama barang, sama produk, dan juga sama generasi yang akan dituju secara segmennya. Nah, bisa dengan peningkatan dari storytelling-nya. Jadi kita perlu bangun nih keterhubungan secara emosional. Karena ya balik lagi tadi, gen milenial dan gen Z ini lebih suka yang relate nih, yang sesuai nih sama gaya hidupnya mereka. Nah, udah nggak zaman nih saat ini kalau cuma kita bilang, oh produk ini bagus. Nah, cuma dalam bagus aja nih, tapi nggak dijelasin bagusnya kenapa, lalu nggak dikasih tahu nih produknya terbuat dari apa. Nah, itu akan kurang menarik buat Gen Z maupun milenial. Otomatis konten-konten ini juga perlu diupload pada platform-platform yang digunakan oleh Gen Z dan milenial seperti TikTok, Instagram, YouTube Short, Facebook Groups. Lalu kita bisa menggunakan AI dan juga teknologi yang interaktif. Sekarang AI itu sudah banyak digunakan. Simpelnya adalah ketika kita menggunakan AI itu saat di saat di sosial media kita bisa pakai chat box. Jadi saat orang itu ngechat udah langsung dapat balasan. Kita bisa menggunakan itu. Atau kita bisa pakai AR. AR itu automate reality. Jadi di mana barangnya kita bisa langsung dicoba secara digital. Kalau contohnya yang sekarang penggunaan AI itu kita bisa beli lipstick gitu di e-commerce, nyoba dulu, jadi warnanya itu udah langsung ada di mulutnya kita. Nah, itu contohnya authentic reality. Jadi pengalaman kita secara langsung yang offline itu dilakukan secara online. Itu bisa juga menggunakan itu. Ataupun virtual try on, bisa jadi baju kalau kalau di luar negeri itu ada brand yang namanya Shein. Shein itu bajunya itu udah kita foto gitu, bajunya nempel di kita. Jadi bisa dilihat bajunya itu cocok nggak sama kita. Nah, penggunaan AI ini bisa dimanfaatkan juga dalam menarik minatnya generasi Z dan milenial. Lalu kita bisa pilih juga dan kerjasama dengan influencer marketing yang lebih tersegmentasi. Jadi balik lagi, kita udah tahu segmennya kita itu generasi Z atau milenial atau keduanya. Nah, influencer apa sih yang cocok untuk brandnya kita untuk menarik generasi tersebut? Jadi kolaborasi dengan mikro maupun nano influencer ini, baik lokal maupun nasional gitu, untuk engagement lah ya, kita meningkatkan engagement atau keterlibatan di sosial media, sehingga campaigns-nya kita ini bisa dilirik dan bisa fokus nih ke segmen atau brand-nya kita. Karena balik lagi, kita kalau punya brand, otomatis kita harus punya segmennya yang jelas. Nah, ketika kita sudah punya segmen yang jelas, kita baru bisa memiliki pola kerjasama yang aktif gitu.
Nah, selain itu, kalau kita sudah punya segmentasi yang clear dan juga kita tahu kita bergeraknya di industri yang apa, itu akan jauh lebih mudah buat kita melakukan mapping kerjasama dengan influencer ini. Lalu tadi balik lagi, di milenial itu suka nih yang berbasisnya komunitas. Nah, ini kita bisa lakukan juga pemasaran basis komunitas ya, bisa menggunakan Discord, Telegram, atau mungkin platform private lain, WhatsApp, WhatsApp group gitu. Itu banyak platform-platform komunitas. Bahkan di Facebook pun ada yang namanya grup komunitas. Bahkan kalau di Instagram pun juga ada komunitas gitu berkaitan dengan brand-brand tertentu atau mungkin komunitas sepeda itu yang membuat akun di sosial media ya. Nah, kita bisa melakukan pemasaran dan kerjasama berbasis dengan komunitas itu. Contohnya apa sih sebenarnya? Contohnya ini brand membangun eksekutifnya berkaitan dengan launching produk. Jadi ada beberapa brand itu yang launching produknya langsung kerjasama dengan komunitas. Seperti kalau kita tahu Pocari Sweat gitu ya, dia kerjasama dengan komunitas sepeda, komunitas olahraga. Nah, kadang peluncuran-peluncuran produk baru atau promosi-promosi campaign baru, mereka akan kerjasama sama komunitas-komunitas ini. Contoh komunitas lari, seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya pemasaran berbasis komunitas. Lalu green marketing. Green marketing ini seperti apa sih? Kita menonjolkan sustainability kita atau keinginan kita untuk memperbaiki lingkungan. Bisa dengan kita punya brand yang ternyata packagingnya kita itu dari kertas, bukan dari plastik. Nah, kita bisa menggunakan campaign non-plastik. Nah, kepedulian-kepedulian ini yang bisa mengangkat brandnya kita untuk dilihatlah, terutama pada generasi Z ya. Jadi campaign-campaign yang menunjukkan tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, nah berkaitan dengan CSR atau mungkin berkaitan dengan berbagi, penanaman pohon, seperti itu. Nah, ini jadi branding-branding yang bisa menarik generasi Z dan milenial. Lalu integrasi e-commerce dan media sosial. Tadi, generasi Z terutama, itu kalau bisa diakses sambil tiduran, lebih baik ya saya akses yang bisa sambil tiduran itu. Dari rumah saya bisa klik, lalu barangnya datang gitu, saya mending melakukan itu daripada saya harus jauh-jauh datang ke offline shop, lalu beli, belum tentu juga nanti cocok harganya, mending saya browsingnya lewat internet. Nah, ini kita bisa manfaatkan dengan integrasi e-commerce. E-commerce saat ini itu kan banyak ya, baik Tokopedia, Shopee, lalu Lazada, bahkan Blibli kalau mau beli elektronik gitu kan. Nah, ini bisa belanja langsung dari Instagram, TikTok, bahkan sekarang TikTok itu ada TikTok Shop gitu ya. Bisa ada live shopping juga. Ini kita bisa manfaatkan. Jadi mempermudah kalangan generasi Z dan milenial ini mengakses produknya kita. Lalu kita membuat, balik lagi ke konten marketing otentik ini, ada tambahan berkaitan dengan konten video mengarahkannya gitu ya. Generasi mengarahkannya itu internet. Generasi sekarang itu sudah tertariknya dengan video-video pendek, video-video yang interaktif berkaitan dengan review atau marketing yang tipis-tipis gitu ya. Orang-orang generasi sekarang tuh lebih suka marketing yang sedikit tipis-tipis. Jadi nggak langsung, oh ini barang saya, brand saya, diskon loh 20% gitu. Bukan seperti itu, tapi lagi jalan bawa produknya gitu, kita nggak menyebutkan produk ini apa, tapi produknya ini dibawa terus gitu, jadi secara nggak langsung orang akan melihat gitu, oh itu
produknya apa ya? Lalu di mana nih yang baru launching. Nah, jadi orang jadi tertarik juga. Itu adalah video-video yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan interaktif. Bahkan mereka bisa melakukan komen dari rasa penasaran itu. Nah, kita perlu eksplorasi nih video pendek yang fokus tentang bisa hiburan, bisa juga edukasi. Balik lagi berkaitan dengan brandnya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh campaigns ya yang viral pada era COVID. Teman-teman kan sudah merasakan COVID di 2020 sampai dengan 2022 yang kita jadi terbiasa menggunakan webinar secara online. Yang sebelumnya aja webinar ini biasanya dilakukan secara offline ya, kita harus datang. Sekarang dari era COVID, kita jadi terbiasa semuanya serba online. Salah satu campaigns-nya ini adalah campaign You Cannot Stop Us. Ini dari Nike. Campaigns apa sih sebenarnya ini? Gitu ya. Nah, campaign Nike ini berkenaan tuh kan di tahun 2020 ya, di era pandemi COVID di mana orang itu sangat panik, sangat ya udahlah yang penting saya hidup hari ini bisa makan seperti itu. Lalu berkaitan dengan ketakutan, momen-momennya ini udah momen-momen yang eh, kalau bisa dibilang turun untuk semua brand. Nah, sedangkan Nike ini mereka meluncurkan campaign di tengah pandemi dan berhasil memanfaatkan momennya ini untuk bisa menginspirasi dan menyatukan audiens. Jadi mereka memberikan pesan-pesan dari campaign-nya ini. Salah satunya itu you cannot stop us. Jadi kamu itu nggak bisa membuat kita berhenti. Walaupun pandemi ini gitu, ya kita tidak harus berhenti gitu. Jadi kita bisa start dari ruangan atau tempat yang berbeda untuk bisa sama-sama kuat. Pesan inilah yang jadinya menyatukan audiens dan menginspirasi audiens. Dan ini sangat viral pada saat itu, di mana saat Nike meluncurkan ini di sosial medianya, seminggu aja udah 50 juta orang yang nonton. Pesan-pesan inspirasi dan inspiratif dan yang relevan pada saat itu akhirnya membuat campaign-nya ini sukses. Lalu visualnya, jangan lupa. Campaign-nya ini mau dibuat seperti apa sih sebenarnya? Nah, Nike ini membuat campaign-nya ini berkaitan dengan ya karena dia brandnya brand sepatu olahraga ya, dia membuat bekerja sama dengan atlet-atlet yang pada saat itu tidak bisa melakukan pertandingan. Pertandingan saat itu sangat-sangat dibatasin ya. Itu mereka kerjasama di situ. Jadi mereka menggunakan visual dengan kerjasama bersama dengan atlet basket, atlet sepak bola, bahkan atlet lari juga mereka kerjasama. Dan hal itu juga yang menjadi dukungan sosial pada komunitas. Ya, komunitas apa? Komunitas olahraga itu sendiri. Sehingga meningkatkan penerimaan positif dari publik dan penghargaan juga mereka dapat. Jadi mereka dapat penghargaan di chance gitu ya, berkaitan dengan campaign-nya mereka yang sangat menginspirasi. Dan akhirnya dampaknya apa sebenarnya? Campaign ini meningkatkan penjualan dari Nike. Yang awalnya Adidas itu adalah brand yang pada saat 2019 penjualannya sangat tinggi di dunia. Itu di tahun 2020 sampai 2021 itu dikalahkan oleh Nike. Jadi kesuksesan You Cannot Stop Us ini jadi contoh nih, gimana campaigns ini mereka mengambil dari hal yang emosional, yang relevan lah buat pada saat itu. Ditambah dengan visualnya yang kuat juga, yang clear gitu ya, image-nya, plus pesannya juga sesuai
dengan konsumen pada saat itu. Akhirnya dampaknya ini besar, tidak hanya pada bisnisnya, tetapi juga pada komunitas global. Jadi saat ini kalau dibilang, oh Nike, oh iya, you cannot stop us ya, jadi pada dikenalnya seperti itu. Kalau di Indonesia apa sih sebenarnya gitu ya? Di Indonesia juga ada banyak campaign malah itu Eiger, itu ada berkaitan dengan sepatu olahraga. Bahkan yang makanan-makanan manis, minuman kopi juga ada yang di tahun 2019 ini terkenal banget. Akhirnya dia bisa membuka brandnya ini jadi tambahan produk baru gitu ya. Yang awalnya kopinya itu hanya berkaitan dengan coffee shop, dia bisa memperluas bisnisnya. Jadi kopinya itu di packaging ya dan dijual di minimarket dan mereka bisa meningkatkan investornya juga. Yaitu apa? Kopi kenangan. Kopi kenangan segmennya apa sih sebenarnya? Segmennya ini kan sebenarnya milenial dan juga Gen Z pada itu. Dan mereka melakukan campaigns yaitu kenangan manis gitu ya. Kenangan manis ini merupakan campaigns-nya mereka. Dimulai diperkenalkan di tahunnya 2019 saat mereka mulai launching, mulai berkembang. Nah, campaigns kenangan manis ini mereka itu mendekatkan pesan sama, nggak beda jauh sama tadi Nike, pesannya emosional yang dekat dengan konsumen. Apa sih pesannya? Mantan ya. Jadi kenangan-kenangan dengan mantan, kenangan-kenangan manis bersama pacar, di mana pada saat itu di Indonesia ya kita emosionalnya berkaitan dengan hubungan-hubungan percintaan ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh kopi kenangan. Lalu mereka juga membuat storytelling-nya berkaitan dengan pesan-pesan yang ada di produk-produknya mereka. Nah, mereka bilang Sultan Manis atau kenangan mantan kayak gitu. Mereka nambahin nih story-nya di Instagram-nya mereka. Sultan Manis ini seperti apa? Produknya apa aja sih? Oh, ini produknya berkaitan dengan karamel, berkaitan dengan coklat, kopi. Nah, storytelling ini yang akhirnya membuat interaksi di sosial medianya mereka semakin tinggi. Karena kadang nih orang-orang yang ada di media sosial yang komen agak curhat gitu ya. Oh iya nih produknya kenangan, kopi kenangan mengingatkan saya sama mantan. Lalu iya saat itu kopi kenangan yang pahit, yang americano ini membuat mengingatkan saya dengan kehidupan pahit zaman pacaran saya, misal kayak gitu. Akhirnya strategi storytelling ini membuat engagement-nya di kopi kenangan semakin tinggi. Yang pemanfaatan media digitalnya akhirnya dimanfaatkan juga oleh oleh kopi kenangan. Jadi kalau kita lihat Instagramnya kopi kenangan, bahkan TikToknya juga ada gitu, mereka akan storytelling kebanyakan atas produk-produknya mereka. Lalu kopi kenangan ini juga untuk meningkatkan campaigns-nya, mereka kerjasama dengan influencer dan selebriti. Yang paling terkenal ya Denny Sumargo ya bersama istri waktu itu sempat buat konten berkaitan dengan kopi kenangan ya semuanya itu juga viral. Akhirnya ya meningkatkan brandingnya sih kenangan ini sendiri. Dengan membawa tema si kenangan manis ini, si kopi kenangan ini akhirnya bisa meningkatkan loh loyalitasnya pelanggan-pelanggannya mereka. Yang awalnya mungkin nggak tertarik sama kopi kenangan, tapi dari campaigns-nya ini mereka jadi tergelitik gitu buat cobain. Yang akhirnya ya emosionalnya juga terwakili gitu. Nah, kesuksesan campaigns ini juga berlanjut sampai saat ini karena kopi kenangan ini variasi temanya itu ya nggak beda lah, nggak jauh-jauh dari semangat nostalgia, cinta, kenangan positif, bahkan mungkin kenangan yang negatif juga. Nah, mereka ngebawa storytelling-nya berdasarkan atas hal itu. Lalu kalau kita mau melihat lagi gitu ya, berkaitan dengan campaigns-campaigns-nya mereka, strateginya kayak gimana sih? Yang pertama, itu mengadopsi tren digital marketingnya. Jadi saat ini brand-brand itu agak sulit kalau kita hanya bertahan secara offline tanpa adanya memanfaatkan
platform digital tanpa kita memanfaatkan digital marketing. Karena branding saat ini, di era saat ini, itu semua dilakukan secara digital. Yang ini perlu kita adaptasi ya, di mana pertama sekarang itu mulai konsentrasinya di video-video pendek seperti Instagram Short gitu. Lalu YouTube juga mulai ada YouTube Short, TikTok. Video-video ini yang lebih menarik nih di era saat ini, terutama era saat ini kan kebanyakan milenial dan Gen Z ya. Ditambah video ini harusnya disisipi juga dengan personal branding dari brand dan juga humanisasi merek. Humanisasi ini seperti apa? Humanisasi ini kontennya ini atau mereknya kita itu dilakukan secara jujur. Jadi ada keterbukaan antara kita dengan calon pelanggannya kita. Bisa berkaitan dengan review, reviewnya itu jangan terlalu banyak editan gitu ya, yang akhirnya membuat warnanya berubah atau membuat bentuknya berubah. Nah, itu sangat tidak disarankan. Selain itu, perlu juga kita memprioritaskan keberlanjutan dan nilai sosial tadi. Seperti ya bisa jadi kita membatasi penggunaan sedotan kalau untuk di F&B, atau kita bisa mengganti packagingnya dari yang plastik yang sulit untuk didaur ulang menjadi plastik yang bisa mudah didaur ulang. Nah, itu juga bisa kembali ke brandingnya kita. Kita bisa ngangkat itu juga untuk di iklannya kita atau di perkenalan produknya kita. Kemudian, untuk saat ini kita juga harus memahami data atau algoritma. Nah, pentingnya menganalisis data untuk bisa memahami audiens. Pertama, kalau kita di sosial media dan kita menggunakan platform yang profesional, itu ada yang namanya analisis. Jadi ada insight di media sosial. Itu bisa digunakan kita untuk melakukan analisa secara real time. Bagaimana brandnya kita saat itu. Nah, dari hal ini kita bisa melihat juga segmentasi pasarnya kita berdasarkan atas data di sosial media itu ya, data yang kita punya itu seperti apa? Apakah segmentasinya kita sudah sesuai dengan branding produknya kita atau belum? Seandainya segmentasinya kita itu belum sesuai dengan brandingnya kita perlu mengevaluasi strateginya kita untuk bisa lebih sesuai dengan brandingnya kita. Lalu kita perlu juga test and learn approach-nya. Tadi, seandainya segmentasinya kita masih belum sesuai, kita perlu pelajari lagi nih, segmentasinya kita mau menuju ke arah mana, yang kurang itu seperti apa. Nah, kita perlu tes juga konten yang seperti apa yang disukai dengan audiensnya kita. Saat ini kita nggak bisa bilangnya, oh, yang orangnya sukanya yang membaca gitu, sukanya yang hahaha aja gitu misal. Tapi hahaha yang seperti apa yang audiensnya itu lebih suka pada brandnya teman-teman. Nah, ini perlu dianalisa. Analisa bisa juga berkaitan dengan gendernya, gender segmennya itu lebih ke cowok atau cewek, atau mungkin domisilinya. Jadi domisilinya ada di kota mana, atau mungkin mau mengarah ke luar negeri juga. Itu kita harus menggunakan data. Jadi data ini akan membantu kita untuk bisa menganalisa. Kemudian jangan lupa berkaitan dengan tim kreatifnya. Jadi kalau kita punya brand, seandainya brandnya masih belum besar gitu, ya kita harus mencari ilmu untuk memahami platform digital. Tapi kalau ternyata brandnya ini udah besar, kita bisa hire orang. Nah, kita perlu membangun tim kreatif yang memahami platform digital, berkaitan dengan engagement, berkaitan dengan reach-nya, lalu bagaimana cara menghitung engagement rate. Kita perlu memahami keahlian digital itu supaya bisa merekrut timnya sesuai dengan apa yang kita kebutuhan. Nah, apa yang kita butuhkan gitu ya. Ditambah dengan kolaborasi juga dengan kreator konten, influencer tadi. Atau juga bisa pelatihan. Kalau ternyata kita sendiri nih perlu ya pelatihan gitu supaya bisa memahami platform digital. Nah, kita perlu ikut supaya ya ilmunya kita akan terus berkembang karena di dunia digital saat ini, hari ini dengan besok itu bisa jadi udah berubah.
Nah, bahkan algoritma di sosial media pada hari ini dan besok itu udah bisa jadi berbeda. Itu adalah tantangan juga kita di era-era digital ini. Jadi kita perlu update lah, jangan kayak kacamata kuda. Oh, aku mau ke sana, ya itu terus yang digunakan. Hal yang baik ya itu bisa hal yang baik, tapi kita perlu update bagaimana kita bisa menuju ke sasaran itu dengan kondisi yang saat ini. Kemudian kita perlu mengintegrasikan teknologi modern, di mana kita menggunakan AI, kecerdasan buatan, bisa dibantulah kalau kita jualan itu dengan chatbox. Jadi saat kita tidur pun, orang yang mengirimkan pesan di sosial media itu bisa dibalas dengan chatbox, sehingga orang itu yang mengirimkan pesan merasa dihargai karena dibalas pada setiap waktu, bahkan bisa 24 jam. Nah, setelah itu nanti kita bisa mulai fokus membalasnya kalau kita sudah bangun tidur. Nah, kita bisa menggunakan bantuan kecerdasan buatan. Bahkan pembuatan konten pun kita bisa menggunakan kecerdasan buatan juga. Canva, CapCut, kayak gitu. Itu juga salah satu kecerdasan buatan. Lalu kita bisa kalau ada nih secara budgetnya, kita bisa mulai buat augmented reality ya, atau AR. Jadi orang yang ada jauh nggak bisa cobain secara langsung, bisa langsung merasakan bagaimana sih produknya kita pada dirinya dia. Contoh tadi lipstick gitu ya, atau mungkin baju, atau mungkin orang lain ya bisa pakai kacamata gitu. Kadang kacamata pun sekarang bisa dicoba gitu secara digital. Itu bisa menggunakan itu. Kemudian kita fokus pada keberlanjutan dan komunitas. Karena ya Gen Z dan terutama milenial, ini mereka punya komunitas-komunitas tertentu. Bahkan saat ini deh, teman-teman udah punya berapa komunitas. Minimal pasti ada satu komunitas lah yang teman-teman ikutin lah ya. Atau kurang lebih kita ada di circle tertentu gitu. Nah, ini kita bisa melakukan campaign di situ. Jadi kita bangun komunitasnya. Kalau ternyata kita nggak kerjasama dengan komunitas, kita bisa bangun komunitas brandnya kita sendiri dengan mungkin ada membership atau ada diskon loyalitas seperti itu, atau pendaftaran nanti buat reward itu bisa dibuat untuk jadi salah satu strategi menarik Gen Z dan milenial. Ini ada salah satu quotes yang sebenarnya cukup relate dalam kehidupan kita dan sebenarnya saya gunakan untuk membangun brand di usaha saya sendiri. Di mana itu adalah marketing is no longer about the stuff you make, tapi about the story you tell. Jadi marketing itu bukan hanya untuk tentang berkaitan produk apa yang teman-teman buat, produk apa yang kita buat. Tapi sebenarnya cerita apa yang akan kita utarakan. Nah, karena itu juga cerita-cerita tersebutlah yang bisa membuat brand awareness-nya kita akan diterima oleh pelanggan atau tidak. Seperti itu. Itu adalah pemaparan dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini karena waktunya kurang lebih webinarnya gitu ya, kurang lebih cukup sedikit. Mungkin kalau lebih detailnya bisa masuk ke kelas saya kali ya gitu ya. Oke, ini dibantu oleh moderator atau saya bisa sendiri? Boleh dibantu dengan saya, Bu? Oke, silahkan Siap, Kak, siap, siap. bisa dibantu. Siap, Ibu. Terima kasih atas pemaparan materinya ya, Bu ya. Sama-sama. Bu, saya bertanya, Bu. Oke, oke, oke. Baik, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Putri kami, Camilla, maka dari itu selanjutnya kami akan mengadakan sesi tanya-jawab. Untuk ketentuan sesi tanya-jawabnya yaitu
Untuk peserta yang mau tanya, silakan untuk memencet tombol raise hand atau angkat tangan. Ya. Saya Mas. Oke, Mas Herlodiansah, silakan. Mungkin pertanyaan saya dua. Ada beberapa sih sebenarnya. Tapi saya dua aja lalu saya paparkan. Apa saja apa saja yang di apa saja yang dipertimbangkan agar strategi proses dalam baur pemasaran bisa efektif bagi perusahaan, Bu? Coba jelaskan. Baru yang kedua, bagaimana pengalaman interaktif, misalnya augmented reality dan gamifikasi digunakan dalam pemasaran untuk menarik minat generasi muda, Bu. Oke, baik. Mohon maaf, bisa diulang yang pertanyaan pertama, apa saja yang dipertimbangkan untuk Apa saja yang dipertimbangkan agar strategi proses dalam bauran pemasaran bisa bauran? efektif bagi perusahaan? Coba jelaskan, Bu. Baik, yang kedua berkaitan dengan pengalaman algoritma ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Terima kasih ya, Pak Moderator. Saya boleh bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Moderator gimana, bisa dibantu saya? Oke, siap-siap. Sebentar ya, Mas dan Bamba, satu-satu ya. Kita dengarkan dulu dari Ibu Putri Kamila yang akan menjawab kepada Mas Herlodiansah ya. Baik, Silakan Ibu. Oke, ini ada dua pertanyaan dari Mas Herlodiansyah ya, Mas ya. Berkaitan dengan apa saja yang dipertimbangkan proses bauran agar proses bauran pemasaran di perusahaan. Pertama, yang perlu dipertimbangkan adalah segmentasinya. Jadi segmentasi dari perusahaan itu, brandnya itu apa. Sehingga ketika kita tahu segmentasinya, kita bisa memappingkan, jadi menyesuaikan segmentasi tersebut dengan produk yang ada di perusahaan. Bauran itu kan merupakan bagaimana kita men-setting ya, mentargetkan seberapa banyak nantinya produknya kita bisa dikenal seperti ya branding lah kalau kurang lebih bauran itu. Pertama, perlu segmentasi yang jelas dulu. Yang kedua, itu adalah perlu strategi yang jelas dulu berkaitan dengan brandingnya. Yang ketiga, dari strategi ini kita perlu melakukan mapping apa saja platform yang akan kita gunakan. Nah, dari platform yang akan kita gunakan ini, yang terakhir adalah apa saja branding atau konten ya yang akan kita seperti yang akan kita upload gitu ya di sosial medianya. Nah, dari hal tersebut nanti kita perlu juga lakukan evaluasi. Jadi dari baurannya ini kan target dari baurannya ini sebenarnya adalah produknya kita bisa dikenal. Itu. Jadi hal itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau Mas mau melakukan di perusahaan gitu ya, kalau perusahaan saya saat ini, yang pertama, perusahaan saya saat ini, kalau kita bilang di tempat kerja saya saat ini, atau dari usaha yang saya gelutin, saat saya men-setting bauran gitu ya, pertama yaitu segmentasinya harus clear dulu. Karena kenapa segmentasi ini harus clear? Karena ya tadi, produk ini kita perlu melakukan target yang jelas. Jadi kalau targetnya saja kita tidak jelas, otomatis strateginya kita akan bias juga. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan lebih dulu. Yang kedua, berkaitan dengan pengalaman algoritma. Nah, algoritma yang berubah-ubah di era digital ini, itu perlu kita pahami juga ilmunya. Itulah kenapa tadi saya sempat menjelaskan berkaitan dengan analisis data.
analisis data ini diperlukan untuk kita bisa memahami algoritmanya. Nah, algoritma ini kita bisa gunakan juga berkaitan dengan strategi marketingnya kita atau digitalnya. Dengan apa? Dengan kita ngelihat tadi analisanya data. Sebenarnya engagement-nya kita itu sudah berapa besar sih? Engagement ini berkaitan dengan interaksinya juga, komennya di sosial medianya kita itu seberapa banyak, isinya apa aja gitu. Yang kedua, like-nya itu seberapa besar pengaruhnya atau seberapa banyak juga di media sosialnya kita. Atau sudah banyak yang melakukan share di sosial medianya kita. Nah, algoritma ini kadang berubahnya gini. Bisa jadi kontennya kita yang sebelumnya itu viral menjadi tidak viral. Nah, kita bisa lihat dari insight-nya. Kenapa pengurangan dari viewers gitu. Nah, pengurangan dari viewers-nya ini kenapa sih? Lalu kita bisa analisa juga reach-nya kok kurang ya? Tayangannya kurang gitu. Follower-nya saya kok semakin banyak yang turun. Nah, itu bisa dianalisa. Jadi kalau secara langsung pengalaman saya, untuk perubahan algoritma ini akan di-email oleh sosial media ke akun media sosialnya kita. Atau ada informasi langsung di notifikasi sosialnya medianya itu berkaitan dengan algoritma. Jadi untuk pertanyaan pertama yang perlu dipertimbangkan itu berdasarkan atas segmentasi dan strateginya. Yang kedua, jawabannya itu adalah berkaitan dengan analisis data. Gitu. Apakah sudah menjawab, Mas? Iya, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik, sama-sama Mas Nurdiansah. Oke, saya boleh bertanya. Selamat sore. Selamat sore, Mas Vicky. Gimana, Mas Moderator? Ya. Boleh dibuka lagi? Ya, ini pertanyaannya. Bagaimana cara membuat konten kreatif dan inovatif dalam promosi produk usaha melalui sosmed ataupun marketplace? Apa saja tantangan dan strategi agar dapat mencapai target penjualan? Bagaimana cara menghadapi harga saing produk dan kualitas produk melalui marketing penjualan yang kekinian untuk Gen Z dan Gen milenial? Berikan solusinya. Ya, 2 pertanyaan dari saya. 2. Sepertinya 3 ya. 2. Mas ya. Ya. Oh, 2. Oke, mungkin Ya, saya kalau ulang untuk- ya. Ya. Baik. Pertama itu berkaitan dengan gimana sih cara membuat kontennya, betul ya? Membuat kontennya. Lalu tantangannya supaya tantangannya ini bisa kita hadapi gitu ya, lebih strong lah ya untuk menghadapi tantangan itu gimana sih strateginya, betul ya? Lalu yang terkait terakhir itu bagaimana kita bisa masuk berkaitan dengan harga jual yang mungkin sekarang kalau saat ini tuh semakin murah semakin baik gitu ya kalau saat ini. Nah, bisa jadi poin untuk kita di digital marketing atau di era saat ini. Saya akan menjawab. Jadi kalau untuk pembuatan konten, yang pertama tadi balik lagi seperti pertanyaan pertama. Kita harus setting dulu segmentasinya kita. Segmentasi atas brandnya kita itu seperti apa. Nah, baru nanti keluar strategi pada segmentasinya itu. Lalu, kita baru membuat kontennya sesuai dengan segmentasinya kita. Seandainya segmentasi brandingnya kita itu wanita, lalu wanita yang seperti apa sih segmennya? Oh, wanita pekerja. Karena brandnya kita ini berkaitan dengan catering catering gitu ya, yang catering rumahan. Jadi fokusnya ya di wanita bekerja lalu tapi punya keluarga. Nah, kita bisa melakukan konten-konten berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan makanan, lalu proses pemotongan makanannya gitu. Lalu bisa kasih cateringnya ini sehat, bernutrisi. Yang jadi tantangannya adalah konsistensi.
Di pembuatan konten, konten manapun, brand manapun, tantangannya itu cuma dua, konsistensi dan budget. Ya. Konsistensi ini berkaitan dengan bagaimana kita, konsistensi ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pembuatan konten, upload konten. Terkadang dalam konsistensi pembuatan konten ini, idenya itu mampet, idenya itu stuck gitu. Nah, ini perlu tambahan ya teman-teman membuat ide-ide baru. Konten itu sebenarnya tidak perlu jauh-jauh lah. Kita nggak perlu harus konten yang keren banget gitu. Itu nggak sebenarnya. Bahkan konten kita sehari-hari itu juga bisa. Seandainya tadi kita punya brand catering. Catering segmennya ibu bekerja yang harus menyiapkan makanan, misalnya ibu bekerja. Nah, kita bisa konten ya masak aja. Seperti kita kan setiap hari masak ya misalnya, dikontenin masaknya, potong bahan baku. Itu adalah hal-hal yang simple yang bisa kita jadikan konten. Nah, nanti tinggal kita branding aja. Catering, oke, kalau mau makanan yang sehat, bernutrisi untuk keluarga, bisa pesan ke catering ini, misal seperti itu. Tapi kita udah menghasut dulu lah ya dengan kontennya itu. Tantangannya itu. Lalu budget. Nah, budget ini juga menjadi tantangan untuk startup kecil karena budgetnya ya, kalau di startup kecil pasti budgetnya itu nggak besar ya. Otomatis budget ini juga perlu dipertimbangkan. Caranya gimana? Ya kita perlu ada penentuan budget tertentu. Kontennya seperti apa, lalu budgetnya mungkin berapa gitu, kita bisa fasilitasi ya kita buat sendiri. Misal budgetnya kalau kurang dengan fasilitas handphone atau mungkin dengan fasilitas ya dibantu pencahayaan. Itu kan sekarang banyak ya yang fasilitas yang murah-murah untuk pembuatan konten. Bahkan AI pun juga banyak. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Yang terakhir itu berkaitan dengan harga jual. Sebenarnya harga jual berapapun dengan kualitas yang bagus plus branding dan storytelling yang tepat itu bisa. Karena balik lagi segmentasinya kita seperti apa. Banyak loh produk itu yang harganya mahal banget. Nggak usah jauh-jauh. Saya ini punya usaha hampers dan juga teh. Teh, terkenalnya teh itu harganya murah kan. Gampangnya kita beli 2.000 aja bisa gitu. Tapi ada teh brandnya Twining Dilmah itu sekali minum atau sekali beli itu harganya bisa ratusan ribu. Bahkan minum gelas kecil aja itu harganya 60.000, paling murah 40.000. Sedangkan satu paknya gitu itu harganya bisa 100.000 lebih. Isinya cuma mungkin 15 atau 20 gram gitu. Itu mahal nggak? Mahal. Diterima nggak sama pasar? Diterima. Karena mereka sudah penentuan segmennya udah clear. Segmen mereka emang kalangan atas, jadi mereka ngebuat brandnya itu packagingnya disesuaikan, yang elegan, eksklusif kayak gitu. Lalu mereka ngebrandingnya juga eksklusif. Jadi kalau kalian mau mau ngeteh yang elegan, bisa ke Cafe Twinings, misal kayak gitu. Itu adalah strateginya. Jadi gimana kita bisa melakukan branding dan storytelling untuk bisa memasarkan produknya kita. Kalau kita udah pede produknya kita bagus, produknya kita sesuai, dan secara harga kita juga nggak rugi gitu ya. Nah, kita bisa memasarkan dengan cara storytelling. Karena saat ini di konten, terutama di era generasi milenial dan juga Gen Z, yang namanya review itu sangat dipertimbangkan oleh mereka. Seperti itu. Jadi tadi pertanyaan pertama berkaitan dengan pembuatan konten, jangan lupa segmen dan strategi dan juga konsistensi ya. Tantangannya apa? Ya tadi, konsistensi dan biaya. Strateginya kita perlu adanya mapping terkait dengan biaya dan juga perencanaan konten. Lalu yang terakhir berkaitan dengan produk, jawabannya adalah diperlukan storytelling yang kuat supaya produknya teman-teman itu bisa diterima. Ada tanggapan lagi? Atau masih bingung?
Halo? Gimana Mas Vicky Junianto untuk tanggapannya? Apakah masih ada yang perlu Ya, dijelaskan lagi atau gimana? jawabannya cukup sangat relevan dan menarik. Terima kasih atas Baik. jawabannya. Ya, Baik. terima kasih Mas Fikih. Kalau bisa dipraktekkan juga kalau Mas Fikih punya usaha atau ingin usaha gitu ya. Oke, Ya. teman-teman, sebelum kita bertanya, alangkah lebih baiknya saya tunjuk terlebih dahulu ya, biar lebih aman dan kondusif ke depannya. Oke, teman-teman? Oke, ini Bu, Putri Kamila ada yang mau bertanya dari Kak Mila Apriani. Dia dari awal mulai materi sudah menanyakan di chat box. Silakan Kak Mila Apriani. Baik, Kak. Sebelumnya, apakah suara saya sudah dapat terdengar? Sudah, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Mila. Di sini saya izin bertanya, di era digital saat ini, khususnya dalam hal marketing yang didominasi oleh endorse atau promosi melalui influencer, bagaimana sih cara dapat memastikan bahwa kolaborasi dengan influencer ini benar-benar berdampak pada loyalitas konsumennya, bukan sekedar awareness sementara? Serta bagaimana sih strategi yang bisa diterapkan untuk menjaga relevansi konten yang disampaikan oleh influencer tersebut dengan kebutuhan target pasar tanpa terlihat sekedar mengikuti tren semata? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mila ya. Untuk loyalis ini balik lagi, kita kerjasama dengan influencer itu harapannya bukan membuat loyalis, tapi kita mengembangkan cakupan segmen, bukan cakupan segmen ya, mengembangkan awareness dari brandnya kita. Jadi influencer yang jelas, influencer itu sudah punya follower-follower yang mengikuti mereka dan percaya dengan review mereka. Pertama itu yang akan kita targetkan. Jadi jangan harap dulu kita bekerja sama dengan influencer yang dari influencer itu akan loyal ke kita. Enggak. Tapi kita narik dulu marketnya dari influencer untuk ingin tahu brandnya kita. Pertama itu dulu. Ingin narik dulu, kalau sudah ditarik, baru orang-orang yang tertarik ini akan penasaran kan dengan produknya kita, membeli produknya kita, after service-nya itu, after mereka beli itu, yang perlu kita treatment. Nah, jadi loyalitasnya gimana? Ya cara bagaimana kita melakukan treatment ke pelanggannya kita. Jadi influencer ini hanya seperti alat untuk membantu kita melebarkan marketnya kita. Nah, untuk meningkatkan loyalisnya, ya otomatis harapannya yang membeli produknya kita itu nggak kecewa, pertama. Yang kedua, servisnya kita itu seperti apa, sehingga mereka ya maunya balik lagi ke kita. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan treatment sama calon-calon pelanggannya kita. Ini bukan hanya pelanggan ya, tapi calon-calon pelanggannya kita. Dengan cara apa? Ketika mereka komen atau mereka mungkin melakukan kritik ke kita, ya kita balas dengan hal yang positif. Oh, terima kasih sarannya, terima kasih kritiknya. Ini sebagai pengembangan dari produknya kita. Atau mohon maaf ya apabila produknya tidak berkenan di kakak, mungkin saya berikan voucher untuk mengganti kerugian kakak, misalnya seperti itu. Itu salah satu sarana untuk meningkatkan mereka loyal ke barangnya kita. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih untuk bekerja sama dengan influencer tapi tetap pada targetnya kita? Yang pertama, kita perlu evaluasi, kita harus kerjasama dengan influencer yang seperti apa. Jadi, ketika kita punya brand makanan, gitu ya, kita perlu review makanan, misal. Ya, jangan kerjasama dengan influencer-influencer yang reviewnya HP. Agak susah tuh masukin ke segmen lingkungannya nanti. Nah, kita harus evaluasi dulu produknya kita apa, segmen atau target pasarnya kita apa, gitu ya. Lalu influencer apa yang kita butuhkan. Nah, dari situ kita mapping influencer apa aja yang ada di industrinya kita. Yang cocok brandnya itu, brand dari personal brandingnya influencer itu yang cocok dengan brandingnya kita itu seperti apa.
Jadi kalau influencernya itu ngomongnya negatif, bukan pangsa pasarnya ya, segmennya mereka kebanyakan tingginya viralnya dia dari komen-komen negatif, harapannya itu jadi coretan lah buat kita nggak kerjasama sama mereka. Kenapa? Karena nanti jadi branding di kitanya bisa jadi ikutan negatif juga. Itu perlu disegmenkan dulu, perlu dilihat dulu. Lalu saat kita kerjasama dengan influencer, kita perlu ada agreement. Jadi ada tolak ukurnya. Influencernya harus melakukan apa, poin-poinnya seperti apa, gitu ya. Ada kertas kerjanya lah untuk kita kerjasama sama influencer. Jadi nggak semata-mata influencernya suka-suka hatinya mereka aja. Sedangkan ketika kita kerjasama sama influencer, kita akan bayar ya sama mereka ya. Jadi ya mereka juga perlu ada poin-poin yang kita tinggikan lah, kita minta seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya kalau untuk loyalis konsumen itu tidak berkaitan dengan bukan tidak bisa ya, tapi kerjasama atau kolaborasi dengan influencer itu hanya menarik pasarnya dari influencer untuk tertarik kepada brandnya kita. Ningkatin loyalitas, kita perlu ada produknya kita, gitu ya, produknya kita harus berkualitas. Lalu after service-nya itu dan juga bagaimana cara kita melakukan treatment sama pelanggannya kita. Kalau pelanggannya kita kecewa, ya otomatis mereka nggak akan loyal ke brandnya kita. Gitu. Yang kedua, ya kita jawabannya kalau untuk relevansi konten, kita perlu melakukan analisa dulu terkait dengan sebelum kerjasama, saat kerjasama dengan influencer, dan juga setelah kerjasama dengan influencer. Gitu Mbak Mila. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Bu, cukup sudah sangat jelas. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Mila. Oke, selanjutnya Mas Iqbal, boleh bertanya? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Putri yang telah memaparkan materi yang sangat informatif. Izin bertanya, Bu, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh brand dalam mempertahankan loyalitas Gen Z dan milenial, mengingat karakteristik mereka yang cenderung cepat beralih ketika ada suatu produk yang sedang viral? Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tantangannya adalah gini, brand sekarang itu kan banyak banget ya. Banyak banget. Bahkan kita kalau mau beli sepatu lokal, internasional itu ada. Makanan juga mau beli kopi gitu ya. Pilihannya sekarang udah banyak banget. Nah, caranya gimana sih? Apalagi sekarang dibilang Gen Z kalau viral pasti akan nyobain. Kalau viral pasti nyobain. Nah, pertama, produknya kita. Kita bisa mengunggulkan produknya kita itu seperti apa. Yang kedua, itu berkaitan dengan after service-nya kita. Jadi kalau pelanggannya kecewa setelah membeli barangnya kita, membeli produknya kita, dan kita nggak melakukan treatment atas kekecewaan itu, ya pelanggan nggak akan beli lagi, nggak akan balik lagi. Itu di milenial ataupun di Gen Z sama saja. Mereka mungkin akan mencoba produk yang viral, tapi apakah mereka akan selalu mencoba produk viral itu dan kembali pada produk viral itu belum tentu. Sekarang gampangnya gini, produk viral yang sepi saat ini banyak. Contohlah Ziboba gitu, atau lebih gampangnya lagi si yang es krim murah harga 15, bukan es krim murah, apa ya namanya, yang produk es krim yang harga 10 ribuan, boba-bobaan itu. Nah, yang ada outletnya ada di mana-mana, viral banget pada saat itu, sekarang sepi. Kenapa? Kata-kata ya mereka akan balik lagi ke produk atau barang yang mereka sukai. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa membuat barangnya kita itu jadi disukai, jadi diloyalkan gitu. Yaitu tadi, kita harus peningkatan dari brandnya kita, kualitas dan harga dari brandnya kita sesuai. Kemudian
Tadi ya berkaitan dengan after service-nya kita dan juga bagaimana kita treatment-nya kita. Itu Mas. Tambahan satu lagi, kalau mungkin teman-teman di sini kebanyakan itu kan tim Gen Z ya. Kalau beli barang, pasti kalau ada yang viral beli dulu. Gitu. Tapi kalau ternyata setelah beli nggak cocok, akan dipakai atau enggak? Jawabannya pasti enggak. Pasti akan balik ke barang yang cocok. Nah, kita yang jadi tantangan adalah bagaimana kita membuat produk bisa cocok sama orang, bisa tertanam ya di dirinya itu, oh aku mau balik ke produk ini aja. Nah, berkaitan dengan produk selain kualitasnya tadi, berkaitan dengan servis juga, Mas. Gitu. Ada tambahan? Sudah cukup, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Mas Iqbal. Oke, sudah ada 4 orang ternyata ya yang sudah bertanya. Dan sebenarnya kita sudah menetapkan nih untuk 5 kota saja, akan tetapi di sini ada Mbak Regina sama Mbak Yanti yang juga sudah lama nih. Bagaimana kalau kita ambil dua-duanya, Bu Putri, gimana? Kita kan sebenarnya sampai jam 2 ya, ini masih lama banget. Lebih dari itu juga nggak apa-apa kok. Baik, Kak, siap, iya, siap. boleh. Oke. Ketika nanti Mbak Regina sama Mbak Yanti sudah bertanya selesai, terus waktunya masih ada, boleh ada kesempatan lagi, Bu? 1 atau 2 pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Boleh, Semakin banyak siap. bertanya, saya semakin senang malah. Jadi Siap, ilmunya terima semakin banyak. kasih Iya. Ibu. Oke, siap. Baik, untuk Mbak Regina, silakan ada yang mau ditanyakan? Baik, suara saya terdengar. Terdengar, Mbak. Benar. Oke, Ibu, perkenalkan nama saya Regina Binangkit, saya dari Poltek. Izin bertanya, Bu. Tadi di slide Ibu menjelaskan tentang strategi marketing untuk Gen Z ya, Bu ya. Di situ Iya. ada 6 poin yang Ibu paparkan. Ketika kita sudah menjalankan itu semua, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah kita harus bertahan di titik itu atau kita mencari hal baru untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Kak Regina, 6 itu maksudnya yang ini ya? Yang Kontennya. strategi. Iya, betul ini. Yang ini betul ya? Oke. Ah, ah. Kalau ternyata ini sudah diterapkan semua, tapi enggak ada kesesuaian dari segmennya kita balik ke sini. Kita perlu evaluasi. Jadi, nah, kita perlu yang namanya evaluasi. Kita perlu menganalisis. Apakah sudah sesuai yang kita lakukan di 6 hal kita lakukan itu sudah sesuai belum sama segmentasinya kita. Nah, hal itu bisa dilihat dari insight-nya di sosial medianya kita. Ternyata saat saya mengupload konten berkaitan dengan CSA gitu ya, berkaitan dengan menanam pohon semisal. Oh, yang ngelihat 100.000 gitu, nggak usah jauh-jauh di 1.000 aja misal. Yang lihat 1.000, tapi ketika saya buat konten berkaitan dengan diskon, hanya foto diskon aja, ternyata yang viewer hanya 500. Nah, di situ bisa jadi evaluasi. Apakah strategi kontennya kita itu sudah sesuai dari keinginannya kita atau enggak? Pertama itu. Nah, evaluasi itu bisa dilakukan kapan? Bisa dilakukan setiap minggu, bisa dilakukan secara monthly atau setiap bulan, ataupun periode-periode tertentu berkaitan dengan kontennya. Kuncinya adalah kalau sudah dilakukan hal ini ya, semisal sudah dilakukan hal ini itu hanya kita lakukan saat pembangunan strategi, pembuatan strategi gitu, pembuatan strategi konten. Setelah dari pembuatan strateginya itu, yang perlu kita lihat lagi adalah evaluasinya. Jadi evaluasi dari strateginya ini udah sesuai atau belum. Dari evaluasi itu, kita bisa mempertimbangkan strategi lain. Nah, strategi lainnya seperti apa? Ya ini. Contoh misal konten marketing ini nggak relate nih. Awalnya kita buat konten relate. Relate-nya pada saat itu misal. Relate-nya pada saat itu berkaitan dengan
COVID. Nah, saat ini udah nggak COVID nih, jadi kita nggak bisa buat konten COVID lagi, gitu ya. Seperti itu, Mbak. Jadi perlu ada evaluasi dari strategi yang sudah dibuat. Kalau untuk membangun motivasinya untuk diri sendiri tuh Pak, kadang kan kita Hmm. membaca tentang motivasi-motivasi dari berbagai sumber, tapi tidak bisa gitu. Apalagi gitu Pak, Oh, membangun oke. motivasi dari berbagai sumber gitu Pak. Membangun motivasi dari berbagai sumber. Jadi gini, kadang semakin banyak motivasi yang kita baca, otaknya kita itu kadang semakin bingung. Betul nggak? Apa sih yang mau kita Iya terapin betul. awalnya? Nah, saran saya, ini sudah saya terapkan juga di hidup saya dan juga waktu saya mengembangkan bisnis, journaling. Jadi suka nulis, nah Iya. coba journaling dulu. Buatlah satu buku, ya dedikasikan satu buku deh. Dedikasikan satu buku, di situ ditulis apa aja concern-nya, kelemahannya Mbak Kakak Regina gitu ya, kelemahannya Kakak Regina apa aja, lalu tujuannya Kakak Regina itu apa aja. Dari tujuan itu difokuskan apa aja yang akan Kakak Regina dilakukan dalam 1 tahun misal, Iya. atau dalam 1 bulan, lalu Hmm. turunkan lagi dalam 1 hari. Tantangannya adalah konsistensi. Iya betul. Nah, saat nggak dilakukan, nggak dicek lah intinya, gitu ya. Saat nggak dilakukan, nanti tuh rasa malas akan mulai datang. Dan saat dilakukan, kadang kok capek ya, kayak gitu. Iya betul Nah, Bu. itu jadi tantangannya. Itu jadi tantangannya. Balik lagi, diingatkan lagi tuh, kan Mbak udah nulis tujuannya ya. Ingatkan lagi Iya. tujuannya Mbak itu apa. Hmm. Karena balik dalam hidup kita, saat kita mau membangun brand terutama, kalau nggak konsisten, otomatis itu akan turun. Gampangnya, saat kita melakukan upload setiap hari, lalu dalam 1 minggu, lalu minggu depannya kita nggak ngelakuin upload, baru minggu setelahnya kita melakukan upload lagi, viewernya kita itu akan drastis berkurang. Iya Jauh. betul. Karena Iya. algoritmanya di sosial media itu sudah mendeteksi bahwa kita nggak aktif. Oh iya. Jadi ya konsistensi itu penting. Dari Iya. konten, dari brandingnya kita, atau dari kehidupannya kita sendiri. Gitu Mbak. Oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, untuk Kak Yanti, silakan. Baik, selamat sore, Ibu. Selamat sore. Tria Ardika Yanti dari Denpasar, izin bertanya. Jadi, menurut Ibu, apa pendapat Ibu tentang strategi marketing berbasis pengalaman atau experiential marketing? Jadi, ini tuh seperti event virtual atau pop-up store yang mungkin banyak kita temui sekarang ini. Nah, apa pendapat Ibu tentang strategi tersebut dalam menciptakan keterlibatan emosional dengan pelanggan? Dan apakah strategi ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas serta menciptakan dampak jangka panjang bagi suatu brand? Nah, sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Kakak untuk pop stock gitu ya. Kita balik lagi, segmennya kita apa dulu? Nah, kadang ada segmen yang bisa kita lakukan pop stock, kita open pop stock gitu ya. Ada yang tidak. Nah, saat segmennya kita memfasilitasi lah ya. Pop store ini kan sebenarnya fasilitas. Nah, kalau ternyata segmennya kita suka dengan pop store gitu ya, terfasilitasi dengan adanya pop store, kita bisa lakukan itu. Caranya dengan apa? Kita perlu ada target pop store yang seperti apa dulu. Karena nggak semua pop store itu bisa diterima sama audiensnya kita, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau ternyata segmennya kita tidak merasa terfasilitasi pop store, gitu, untuk apa dilakukan, gitu? Karena ya tadi otomatis bisa jadi pop store-nya ini cuma viral-viralan aja, cuma di awal doang, gitu. Tapi segmennya nggak merasa terfasilitasi. Jadi tugasnya sebelum kita menentukan strategi, salah satunya pop store tadi, kita harus mengevaluasi dulu strateginya kita mau ke arah mana.
evaluasi dulu nih si segmennya kita. Mereka itu akan terfasilitasi dengan fasilitas gitu, infrastruktur yang seperti apa. Ternyata mereka lebih terfasilitasi secara digital, mempermudah mereka akses produknya kita untuk dicobain gitu. Nah, jadi kan pop store-nya ini mungkin kurang kurang cocok ya. Mereka bisa lebih cocok berkaitan dengan augmented reality. Itu perlu dianalisis dulu. Yang kedua, perlu mempertimbangkan biayanya. Nah, dari brandnya ini, apakah biayanya cukup untuk membuka pop store? Karena kalau ternyata biayanya nggak cukup, modalnya kita kurang, tapi kita paksa buat pop store, ya balik lagi, nanti operasionalnya kita yang akan sulit. Saat operasionalnya kita yang akan sulit, bisa jadi servisnya kita, bahkan brandnya kita, atau produknya kita pun akan berkurang. Ya, konsumen pasti akan kecewa di situ. Yang ketiga, hasil dari evaluasi pop store-nya tadi, strateginya tadi, kita bisa kembangkan lagi. Apakah seandainya udah kita buka pop store, ternyata cangkupannya juga nggak bagus gitu ya, nah kita perlu evaluasi di situ. Tapi ternyata kalau ternyata cakupan si pop store-nya ini bagus, ternyata bisa meningkatkan penjualan, ya mungkin kita bisa buka lagi nih pop store yang lain di brandnya kita. Kayak gitu, Mbak. Ada tambahan? Baik Ibu, jadi ya bisa disesuaikan aja seperti itu Bu ya. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Iya, betul. Jadi poinnya adalah sebelum kita memutuskan untuk membuka sesuatu yang viral ya. Jadi jangan langsung ikut-ikut yang viral gitu. Tapi kita butuh menganalisa dulu. Yang viral ini sesuai nggak sih sama brandnya kita? Sesuai tidak sama produknya kita? Kalau sesuai, kita bisa coba. Tapi kalau nggak sesuai, tidak memfasilitasi segmennya kita, ya itu akan balik lagi, itu akan merugikan kita. Jadi otomatis akan jadi bumerang lah ke kita, kayak gitu. Ada lagi? Sudah Ibu, terima kasih banyak Ibu atas Iya, penjelasannya. terima kasih Kak Tria. Baik, ada pertanyaan lagi? Ayo teman-teman silahkan bertanya sebanyak-banyaknya kepada Ibu Putri Kamila. Gitu. Ayo mumpung Ada yang waktunya masih ada banyak. yang bertanya ini Kak Vicky. Kak Vicky tadi sudah ya? Atau mau bertanya lagi? Ada yang kurang jelas? Mungkin bisa itu Kak Vicky kalau mau bertanya lagi. Ya, saya Kak izin Raffi. bertanya. Oke. Iya, silahkan. Pertanyaannya ini, apa saja konsep dan prinsip dalam menjalankan strategi marketing sesuai untuk mempromosikan produk yang kekinian, khususnya bagi Gen Z dan Gen milenial. Maaf, Kak Vicky bisa diulang? Soalnya suaranya tadi putus-putus. Ini hanya di saya atau di tempatnya Rafik juga ya? Iya Ya, benar Bu. pertanyaannya ini, Hmm? bagaimana cara menghadapi harga saing produk dan kualitas produk melalui marketing penjualan yang kekinian untuk generasi Z dan generasi milenial? Untuk Mas Vicky boleh di teks aja di chat box biar saya nanti Oke. bacakan.
biar lebih Saya jelas. ulangi. Halo, saya ulangi ya. Ya. Halo, Oke, sudah Mas. jelas, Ya. Kak? Saya ulangi. Bagaimana cara menghadapi harga saing produk dan kualitas produk melalui marketing penjualan yang kekinian untuk Gen Z dan Gen milenial? Hmm. Oke. eh Sepertinya pertanyaan yang ini sudah saya jawab tadi ya, atau perlu saya terangkan kembali? Oh, sudah dijawab. Berarti bisa lagi pertanyaan. Oke, Bisa boleh lagi. silakan. Apa saja prinsip dan konsep dalam penjualan produk melalui marketing? Adakah resiko yang sering dihadapi? Kita bagaimana cara menyelesaikannya? Hmm. Oke, baik. Berarti pertanyaannya itu adalah konsep dan prinsip strategi marketing ya untuk promosi di saat ini. Ya, baik. Secara konsep itu kurang lebih kalau di marketing harusnya kita memiliki segmen dulu. Segmen pasar gitu ya, target, posisinya, posisi dari pasarnya kita, produknya kita itu seperti apa. Jadi kita harus punya konsep itu dulu untuk brandnya kita. Setelah itu, nah kita bisa memberikan value, proposisi atau nilai dari brandnya kita. Itu adalah konsepnya. Kurang lebih kalau di marketing seperti itu ya. Kalau di era sekarang, ya kita bisa terapkan. Oke. Suara saya masuk kan ya? Halo? Masuk, Bu. Masuk, Bu, masuk, Bu. Baik. Tadi berkaitan konsep. Sudah saya ketik di kolom chat pertanyaan dari saya. Oke. Kemudian yang prinsip ya, yang prinsip berkaitan prinsip tadi sama kurang lebih konsumen. Pertama kita itu harus konsumen ini sebagai fokus utamanya kita. Ya, fokus utamanya kita adalah bagaimana kita membuat konsumen ini percaya sama brandnya kita, terus senang dengan brandnya kita, loyal dengan brandnya kita. Nah, itu prinsipnya adalah konsumen itu fokus utamanya kita. Dari situ kita perlu analisis nih, analisis pasarnya kita kayak gimana, peluangnya itu apa aja. Yang akhirnya kita bisa membuat konsistensi dari nilai atas brandnya kita. Dan tadi balik lagi, ketika konsumen ini menjadi fokus utama, kita harus memberikan servis yang terbaik. Karena ketika servisnya kita nggak baik, terutama di Indonesia ya, nah persaingannya cukup banyak, padat sekali, servis ini sangat dipikirkan oleh konsumen. Jadi kalau kritik aja nggak dibales, chat tanya produk aja nggak dibales, itu kadang konsumen udah males sendiri tuh buat beli produknya kita. Nah, jadi kita perlu servis yang bagus dari komunikasinya. Lalu after service-nya misal ada kritik atau saran, kita bisa fasilitasi. Hal tersebut itu yang perlu jadi kita pikirkan lah untuk di era saat ini. Karena ya tadi balik lagi,
digital saat ini tuh komen aja bisa di sosial media kan. Nah, kalau kita nggak memfasilitasi mereka, kalau kekecewaan mereka itu nggak kita hadapi gitu ya, tidak kita kasih respon yang baik, ya akhirnya akan terlihat juga tuh oleh orang-orang lain yang akan menimbulkan penurunan juga di brandnya kita. Seperti itu Mas Vicky. Ada tambahan? Ya, ada. Lalu bagaimana cara mengevaluasi atau menganalisa produk Hmm. dan value market dalam pemasaran yang sesuai target penjualan? Oke, menganalisis ini ya, mengevaluasi dan menganalisis. Pertama, teman-teman udah harus tahu target, balik lagi ya, segmentasinya itu seperti apa. Jadi kita perlu cocokkan dari hasil produknya kita dengan segmentasinya kita. Yang kedua, tadi kalau di sosial media kita bisa buka dari insight-nya. Berapa sih followernya kita, berapa sih konten yang udah tayang, berapa pembeliannya kita. Nah, kita bisa lakukan evaluasi itu. Kalau ternyata ada penurunan misal atau ada kenaikan, nah kita bisa lihat berapa sih kenaikannya. Berarti kalau kenaikannya positif dalam periode-periode atau kurun waktu tertentu, berarti bisa kita simpulkan barangnya kita diterima sama pasar. Tapi kalau ternyata penurunan terus nih penjualannya kita, bahkan nggak ada penjualan, berarti bisa jadi brandnya kita itu nggak diterima, belumlah diterima sama pasar. Nah, ini kita bisa evaluasi, apa sih yang kurang? Brandingnya kita itu udah sesuai atau belum, pertama. Kedua, kita melakukan branding atau upload konten atau meningkatkan awareness atas brandingnya kita, itu udah konsisten atau belum. Ketiga, servisnya kita itu gimana? Nah, lalu balik lagi, evaluasi produknya kita. Dengan apa? Kita bisa minta tolong lah, atau kita bisa memberikan sampel ke pelanggannya kita untuk bantu kita mengevaluasi produknya. Produk bagus misalnya, atau kita bisa memberikan produknya kita ke temannya kita, misal untuk membantu evaluasi. Atau juga kita bisa mencoba meriset sendiri produknya kita. Rasanya gimana kalau semisal kita ada di F&B ya, rasanya ini cocok atau enggak. Ternyata rasanya enggak enak ya, berarti emang dari produknya yang salah kan. Nah, atau ternyata produknya kita itu segmennya masih belum sesuai. Nah, kita masih bisa kelola di situ. Kita lihat dulu segmentasi produknya kita. Cocok atau enggak. Kalau ternyata emang enggak cocok, ya kita perlu ganti produknya kita. Kayak gitu. Ada tambahan, Mas Vicky? Ya, ada. Nih cara. Bagaimana cara menambah follower akun sosmed dalam bisnis berjualan melalui sosial media Oke, ini pertanyaan baru ya. Jadi nambah agar follower. banyak diminati atau digemari oleh customer tentunya. Oke, nambah follower. Oh, baik. Follower itu adalah hasil, Mas. Pertama itu. Follower itu bagaimana cara kita Politeknik. bisa meningkatkan brandnya kita. Caranya gimana? Caranya adalah konsistensi dari kita melakukan upload kontennya kita. Pertama, konsistensi. Kedua adalah kontennya kita ini sudah sesuai belum dengan segmennya kita. Lalu ketiga, kontennya kita ini menarik atau tidak. Nah, gimana cara buat kontennya kita menarik? Nah, ini balik lagi. Kita perlu riset juga nih. Sebenarnya audiensnya kita itu seperti apa? Target pasarnya kita itu seperti apa? Jadi kita sesuaikan. Nah, lalu pentingnya lagi, buatlah follower itu organik ya. Jangan beli follower. Saya nggak pernah di tiap webinar ataupun di kelas saya tidak pernah menyarankan untuk membeli follower. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi algoritmanya teman-teman, pertama. Kedua, bisa mempengaruhi analisanya teman-teman pada media sosialnya teman-teman. Jadi buatlah follower itu organik. Peningkatannya ya tadi, konsistensi upload, konten yang menarik ya, dan kontennya ini sesuai dengan audiens.
Gitu. Ada tambahan lagi, Mas Vicky? Kan sudah cukup Cukup. pertanyaan dari saya. Sudah cukup Baik. menjawab. Baik. Terima Oke. kasih. Baik. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya Mas Vicky untuk pertanyaannya. Oke, kita kasih kesempatan satu lagi ya Bu. Kebetulan dari Boleh. kolom chatnya itu sudah banyak banget yang mau bertanya dan waktu kita juga mau hampir habis. Karena selesai pertanyaan ini juga nanti Ibu akan menjadi juri memilih satu orang pemenang dari penanya terbaik gitu Bu. Oh. Oke, saya izin bacakan di kolom chat ya Bu ya, di chat Baik. box. Saya pilih dari Mbak NK. Ini Mbak NK namanya siapa ini? Oke, saya izin bacakan ya Bu Putri. Pertanyaan dari Mbak NK. Mbak NK atau Mas NK ya. Bagaimana merubah pengertian mengenai marketing dan sales? Karena sampai detik ini marketing sama dengan sales. Padahal jelas berbeda. Banyak perusahaan salah kiprah mengenai ini. Dan bagaimana merubah konsep sales B2C menjadi B2B? Bagaimana pendapat dari Ibu Putri Kamila? Silakan, Bu. Baik. Saya cukup setuju ya dengan merubah pengertian marketing dan sales ini karena rata-rata perusahaan mikir ya marketing itu sama dengan sales, padahal beda. Sales adalah melakukan penjualan secara langsung, secara lapangan tanpa memikirkan strategi. Jadi ya hitungannya ya jualan aja gitu. Targetnya adalah jualan, targetnya adalah quantity yang dijual gitu. Harga total harga yang dijual, yang berhasil dijual. Sedangkan marketing ini adalah back-nya dulu nih, awalnya nih, mereka yang menentukan strategi, mereka yang membuat strategi, mereka yang melakukan development promo, bagaimana cara bisa meningkatkan segmentasi atau mengubah segmentasi atau ini mengubah B2C itu juga tugasnya dari marketing tuh. Jadi otaknya penjualan itu ada di marketing. Tapi yang ngelakuin penjualan biasanya adalah sales. Karena kata-kata sales itu nggak membuat strategi. Sedangkan marketing itu membuat strategi. Nah, gimana cara mengubah pengertian? Ya ini balik lagi ya. Pertama kita harus paham dulu perbedaan dari marketing dan sales itu sehingga bisa diterapkan di perusahaan. Kalau perusahaannya ternyata mudah menerapkannya sales sama dengan marketing atau marketing sama dengan sales, ya berarti kita perlu uji nih sebenarnya, perlu ada departemen baru nggak berkaitan dengan marketing atau sales, atau ternyata ini bisa dilebur tapi dibagi bagiannya. Mungkin yang mengambil strategik gitu ya, yang punya otaknya itu yang berbeda nih bagiannya. Sedangkan yang langsung turun ke lapangan penjualannya itu departemen atau bukan divisi, atau bagian yang berbeda kayak gitu. Nah, itu balik lagi ke perusahaannya ya. Tapi kalau kita sebagai brand, sebagai startup dan ingin buat langsung marketing yang berbeda dan juga sales yang berbeda departemennya, ya itu bisa langsung dilakukan. Nah, sales dari B2C menjadi B2B. Ini agak tricky karena perbedaan cara kita. Mohon maaf Ibu Putri Kamila. Lagi gangguan ya, Bu. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Mungkin lagi ada gangguan dari Ibu Putri Kamila. Kita tunggu sebentar. Halo? Iya, suara saya masuk. Halo. Mohon maaf, Masuk, tadi Bu. tiba-tiba Ya, keluar. masuk, Bu. Oke, Kalau tahu dia. baik. Siap-siap, Bu. Baik.
Kemudian tadi kalau untuk B2B itu sedikit tricky karena pasti akan ada agreement di situ. Akan ada hal yang diinginkan dari bisnis terkait pada brandnya kita. Beda dengan B2C. Kalau B2C kita langsung jual ke customer, kita brandnya otomatis langsung ke pembelian terakhir gitu. Kalau B2B kita langsung ke perusahaannya. Biasanya mereka akan membelinya dalam jumlah yang besar. Nah, kesiapannya kita itu berkaitan dengan volume penjualannya itu juga perlu dipikirkan. Strateginya apa, konsepnya apa. Nah, kita bisa nge-brandingnya hal yang berbeda. Kalau B2B, biasanya targetnya mereka adalah stability perusahaan. Nah, kita bisa meningkat di situ. Kita bisa membranding bahwa perusahaannya kita stabil loh. Kita bisa memberikan produk terbaik secara quality, kita juga bisa memberikan produk yang secara volumenya tinggi. Begitu. Lalu kalau B2C, ya tadi nge-change-nya dari brandingnya kita. Itu, Pak. Ada yang mau ditambahkan, Pak atau Ibu, Mas atau Mbak NK? Saya boleh bertanya lagi, Kak? Mohon maaf Mas Vicky untuk waktunya ya. Oke, terima kasih. Ya, untuk waktunya sebentar lagi kita akan selesai ya. Dan habis ini saya serahkan kepada Ibu Putri Kamila untuk menyeleksi dari berbagai teman-teman yang sudah bertanya dan dipilih satu orang terbaik yang akan menjadi pemenang. Tuh, Bu. Dimulai dari sekarang. Dari sekarang, iya Bu. Dimulai dari Mas Verlo ya Bu, yang awal tadi. Silakan. Dari Ibu, mungkin ada komentar atau penilaian apa? Penilaian satu-satu atau bagaimana? Atau langsung aja? Boleh penilaian satu atau boleh dari Ibunya dari awal sudah menyeleksi, silakan untuk sebutkan pemenangnya saja. Oke. Saya boleh pilih Mas Vicky lah ya, paling banyak bertanya ini. Oke, siap. Terima kasih. Berarti fix ya Bu, Mas Vicky pemenangnya. Terima kasih. Iya, fix Mas Rafiq. Oke, siap. Terima kasih ya Bu Kamila. Sudah kudu. Untuk Mas Vicky selamat ya. Nanti Mas Vicky bisa langsung ke WhatsApp Instagram kita Politeknik SCI yaitu _Politeknik @Politeknik_SCI. Ya. DM ya Mas, DM di Instagram Politeknik SCI yaitu @Politeknik_SCI. Bisa dipahami Mas Vicky? Ya, bisa. Oke, Terima kasih. siap. Selamat ya Mas ya. Oke, baik. Kita sudah di penghujung acara pada webinar kali ini. Izinkan saya untuk menutup ya. Mungkin dari Bu Putri Kamila ada yang mau disampaikan di akhir-akhir acara kita? Oke, boleh. Saya kasih tambahan berkaitan dengan beberapa ya tadi pertanyaan, lalu apa yang kita sudah utarakan terutama di teorinya seperti apa, saya kasih kesimpulan gitu ya. Nah, dari kesimpulannya apa yang sudah kita diskusikan hari ini, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas tanggapannya dari teman-teman semua. Pertama, dari pemasaran itu kita perlu prioritas di pengalaman pelanggannya ya, untuk bisa meningkatkan pengalaman pelanggan. Karena untuk membangun loyalitasnya pelanggan ini sendiri, yang otomatis kepuasannya pelanggan ini, ya kita perlu meningkatkan pengalaman pelanggan. Dari apa? Dari service dan produknya kita. Selain itu, komunikasi dan juga layanannya kita. Lalu kita bisa pertimbangkan juga keberlanjutan dari bisnisnya kita. Jadi ya bisnisnya kita tadi kalau C2C, B2C ke B2B itu pasti akan berbeda. Nah, kadang kalau kita mau ke B2B, keberlanjutan dari bisnisnya ini juga jadi poin oleh bisnis terkait untuk bisa membeli produknya kita. Nah, ini juga bisa meningkatkan citra mereknya kita. Yang terakhir, praktik pemasaran itu sebenarnya luas. Dan terutama di era sekarang, kita perlu adaptif
terkait dengan pemasarannya. Jadi ya kita perlu jaga etika di mana kita harus transparan dan jujur saat melakukan pemasaran supaya apa ya, supaya membangun kepercayaan konsumen ini pada brandnya kita, supaya konsumennya juga akan balik lagi untuk membeli produknya kita. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Putri Karmila atas waktu dan perhatiannya. Baik, sebelum saya menutup acara ini, saya mau menginformasikan bahwa nanti teman-teman jangan keluar dulu ya. Nanti kita ada sesi foto bersama, jadi semuanya harus on cam. Gimana teman-teman? Baik. Baik. Siap. Semuanya harus on cam ya, biar nanti ketika difoto semuanya terpampang dengan nyata kecantikan dan kegantengannya masing-masing. Gitu. Oh iya, Mas Rafiq, ini saya baca di komen, ada yang mau minta materi. Saya udah share materinya ke tim panitia ya, nanti mungkin bisa Siap, di-share siap. juga ke anggota webinarnya. Siap Bu, nanti di-share di grup webinarnya ya Bu ya. Baik, Di WhatsApp itu. terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati. Saya selaku moderator yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas kehadirannya. Selain itu saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Putri Kamila yang sudah menyempatkan waktu dan hadir di acara kita dan sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga dalam partisipasinya ini teman-teman dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Amin. Pada akhir kata, mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam acara webinar kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa jangan off dulu ya, kita ada sesi foto bareng, jadi semuanya harus on cam, gitu ya. Semuanya harus on cam ya, dan teman-teman dari Poltek SCI, operatornya boleh dibantu untuk nanti difotokan atau di screenshotkan ya. Baik, apakah sudah ready semuanya? Ready. Ya, baik. 3, 2, 1. Ya, pakai gaya ini. Ya, sekali lagi pakai gaya ya. Oke, siap-siap pakai gaya teman-teman. Bebas gayanya, yang penting sopan. Ya, betul. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, apakah sudah Mas Fajar atau ada yang ingin revisi lagi? Sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kehadirannya ya. Sampai berjumpa di next webinar. Selamat dan terima kasih. Silakan boleh keluar. Terima kasih semua. Terima kasih Terima Bu kasih Putri. Kak Rafiq, ke panitia webinar. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.